Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dari Prodi Akuntansi kelas malam dengan nomor NIM 29022500028. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menganalisis transaksi, akuntansi perusahaan dagang, dan ayat jurnal. Dengan video ini, saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Merintan. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan topik menganalisis transaksi. Di sini ada definisi analisis transaksi. Pada pembahasan mengenai debit kredit, kita mengenal sistem pencatatan berpasangan atau double entry system. Menurut sistem tersebut, tiap transaksi keuangan atau transaksi ekonomi akan berpengaruh terhadap komponen pada persamaan akuntansi. Baik itu komponen aset di sisi debit atau komponen utang atau kewajiban dan modal atau ekuitas di sisi kredit. Dikutip oleh Sodikin dan Riono pada tahun 2016. Proses penganalisis transaksi keuangan berdasarkan persamaan akuntansi tersebut adalah yang disebut sebagai analisis transaksi. Dikutip oleh Warren, Riff, dan Dushaj pada tahun 2014. Weigand, Kimmel, dan Kieso pada tahun 2016 menambahkan untuk persamaan akuntansi ekstensi. Tidak hanya 3 komponen utama saja yang perlu dianalisis pengaruhnya, melainkan juga akun-akun spesifikasi pada masing-masing komponen tersebut. Nah, di sini juga ada contoh analisis transaksi dengan persamaan akuntansi dasar. Berikut ini disajikan 4 contoh analisis transaksi sederhana pada perusahaan Fast Media yang dimiliki Bapak Rudi, yang melibatkan 2 perubahan, baik di satu elemen atau di 2 elemen di persamaan akuntansi dasar. Yang pertama, pada tanggal 3 Maret 2017, Bapak Rudi menyetorkan uangnya sebesar 100 juta rupiah kepada perusahaan Fast Media sebagai setoran modal awal. Maka analisis transaksinya adalah kasnya bertambah dan modalnya bertambah. Kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Karena aset itu bertambah di debit dan modal itu bertambah di kredit. Jadi jurnalnya adalah kas pada modal dengan nominal 100 juta rupiah. Yang kedua, pada tanggal 15 Maret 2017, Fast Media membeli 5 buah laptop Lenovo senilai Rp32.500.000 secara tunai. Maka analisis transaksinya adalah transaksi ini mengakibatkan bertambahnya peralatan dan berkurangnya kas. Karena dia membeli laptop secara tunai, dia punya peralatan, asetnya bertambah, tetapi aset kasnya itu berkurang karena dia membeli secara tunai. Jadi jurnalnya adalah peralatan pada kas. Peralatan di debit sebesar 32.500.000 dan kasnya di kredit sebesar 32.500 karena kas berkurang di kredit. Jadi uang dia berkurang. Yang ketiga, pada tanggal 14 Maret 2017, Fast Media membeli bahan habis pakai atau BHP, yaitu tinta printer, kertas HVS, dan kertas stiker dari toko Merah Jaya senilai totalnya adalah Rp4.700.000. Toko Merah Jaya setuju bahwa tagihan tersebut dapat dibayarkan pada bulan April 2017. Maka jadinya dia membeli barang tersebut secara kredit karena dia bayarnya tuh di bulan April, sedangkan dia membeli di bulan Maret. Nah, transaksi ini mengakibatkan bertambahnya perlengkapan di debit dan bertambahnya utang usaha di kredit karena aset perlengkapan, peralatan itu dia masuknya kalau bertambah di debit dan utang kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Maka jurnalnya adalah bahan habis pakai atau perlengkapan sebesar Rp4.700.000 di debit dan utang usahanya Rp4.700.000 bertambah di kredit. Yang keempat, pada tanggal 16 Maret 2017, perusahaan Fast Media mengeluarkan kas sebesar 12 juta rupiah guna membayar keperluan pribadi Bapak Rudi. Berarti dia menarik uang
kas untuk keperluan pribadi. Itu disebutnya prive. Nah, kasnya dia berkurang dan privenya dia juga berkurang. Kas berkurang di kredit dan prive bertambah di debit. Jadi jurnalnya adalah prive pada kas. Nah, yang kedua di sini saya ingin menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Apakah sudah pernah mendengar istilah siklus operasi? Nah, siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja, siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa sangat berbeda. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan persediaan barang atau stok. Dalam semua siklus operasi yang terjadi, ada baiknya kita perhatikan 5 hal penting dalam pengenalannya. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain adalah yang pertama ada distributor, kedua ada agen tunggal, ketiga ada pengecer, ada toko swalayan seperti Alfamart, Indomart gitu dan sebagainya. Jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama ada berdasarkan produk yang diperdayakan. Nah, berdasarkan produk yang diperdayakan ini dibagi menjadi 2, ada perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang barang produksi adalah perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contohnya adalah kayu gelondongan dan mesin bubut. Nah, sedangkan perusahaan dagang barang jadi yaitu perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contohnya adalah ransel, pakaian, kulkas, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Itu dibagi menjadi 3, yaitu ada perusahaan dagang besar atau bisa disebut wholesaler, ada perusahaan dagang perantara atau middleman, dan perusahaan dagang pengecer atau retail. Nah, perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya adalah pedagang grosir. Sedangkan perusahaan dagang perantara atau middleman adalah perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya adalah pedagang subgrosir. Nah, yang terakhir adalah perusahaan dagang pengecer atau retailer, yaitu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita. Contohnya adalah warung, kios, swalayan seperti kayak Alfamart, Indomart, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dagang. Yang pertama ada inventory control, yaitu pencatatan persediaan barang atau inventory control. Di bidang akuntansi itu dibedakan menjadi 2, yaitu metode persediaan periodik dan metode persediaan perpetual. Nah, dalam metode periodik, adanya transaksi pembelian tidak didebit pada rekening persediaan, tetapi pada rekening pembelian. Begitu pula dengan transaksi penjualan, tidak dikredit di rekening persediaan, tapi pada rekening penjualan. Sedangkan metode perpetual, baik jumlah penjualan maupun harga pokok penjualan akan dicatat di setiap barang yang dijual. Yang kedua itu ada cash flow atau arus kas. Inti dari pengelolaan perusahaan dagang adalah arus kas. Dengan dana kas yang terkelola dengan baik, semua aktivitas perusahaan bisa selalu terjaga. Baik itu untuk dana operasional perusahaan, hutang piutang yang jatuh tempo, ataupun bila perusahaan ingin berinvestasi. Yang ketiga ada profit perusahaan.
Nah, profit perusahaan adalah kata kunci untuk menjaga bisnis tetap berkembang. Tanpa profit, perusahaan akan sulit memperoleh keuntungan sehingga membuat perusahaan tidak berkembang. Yang keempat ada kelancaran utang piutang, yaitu utang usaha yang lancar menjadi kekuatan untuk selalu tersedianya stok persediaan pada perusahaan dagang. Pada dasarnya, supplier akan senang memberikan barangnya karena utang yang kita miliki selalu dibayar dengan lancar dan tepat waktu. Dalam membantu arus kas, umur piutang menjadi penentunya karena penghasil kas adalah dari konsumen. Semakin lama umur piutang, maka perusahaan akan sulit mendapatkan kas. Yang kelima ada rekening akuntansi yang digunakan. Nah, akun-akun yang dapat digunakan untuk perusahaan dagang lebih variatif dibandingkan jenis usaha jasa atau jenis usaha manufaktur. Perusahaan akan terbantu bila mereka menggunakan program akuntansi. Umumnya, software tersebut sudah menyediakan rekening yang sesuai dengan standar akuntansi. Nah, yang ketiga yaitu buatlah ayat jurnal untuk transaksi di bawah ini dan jelaskan di video. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan transaksi-transaksi ini. Soalnya adalah kantor akuntan Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Nah, gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan. Aset dan kewajiban perusahaan per November 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kas sebesar Rp170.200. Nah, ada juga piutang usaha sebesar Rp190 juta. Ada juga perlengkapan sebesar Rp20.750. Ada tanah sebesar Rp30 juta. Dan juga ada utang usaha sebesar Rp64.200.000. Transaksi bisnis ini selama bulan November 2020 dirangkum sebagai berikut. Pada tanggal 2 November, Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas sebesar Rp150 juta dan kendaraan senilai Rp75 juta. Tanggal 5 November, membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai sebesar Rp45 juta. Dan tanggal 7 November ada membayar sewa tempat untuk 4 bulan sebesar Rp40 juta. Di tanggal 8 menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp70 juta. Di tanggal 10 membayar kreditor untuk melunasi utang usaha sebesar Rp25 juta. Di tanggal 11 membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp8.200.000. Di tanggal 12 menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar Rp155 juta. Di tanggal 20 November menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November atau dibayarkan tanggal 10 Desember sebesar Rp16.380.000. Dan terakhir, tanggal 26 November yaitu membayar biaya berikut. Yang pertama ada biaya gaji sebesar Rp80 juta, biaya utilitas sebesar Rp11.575.000, dan biaya lain-lainnya adalah Rp2 juta. Nah, di sini nanti saya menjelaskan transaksi-transaksi ini dibuat menjadi jurnal dan ada analisis transaksinya. Nah, tanggal 2 November, Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas sebesar Rp150 juta dan kendaraan senilai Rp75 juta. Nah, transaksi ini mengakibatkan pertambahan kas perusahaan sebesar Rp150 juta karena dia ada setoran tambahan kas. Nah, kas bertambah yaitu di debit. Dan ada juga pertambahan kendaraan senilai Rp75 juta. Aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit, dan sedangkan modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Jadi, analisis ini yaitu mengakibatkan pertambahan kas perusahaan sebesar Rp150 juta pada sisi debit, pertambahan kendaraan sebesar Rp75 juta pada sisi debit, dan modal pemilik sebesar Rp225 juta pada sisi kredit. Kenapa Rp225 juta? Karena Rp150 juta ditambah Rp75 juta, maka hasilnya adalah Rp225 juta ditaruh di kredit. Jadi jurnalnya adalah kas kendaraan pada modal,
yaitu kasnya 150 juta rupiah, kendaraannya 75 juta rupiah, dan modalnya adalah 225 juta rupiah. Nah, yang kedua, tanggal 5 November membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar secara tunai sebesar 45 juta rupiah. Jadi dia membeli tanah secara tunai, maka kas kita berkurang. Nah, transaksi pembelian tanah secara tunai tersebut mengakibatkan pertambahan dan penurunan aset. Nah, pada sisi debit yaitu pertambahan pada akun land atau tanah sebesar 45 juta rupiah, dan pada sisi kredit pengurangan pada akun kas sebesar 45 juta rupiah. Karena kas berkurang itu di kredit. Jadi jurnalnya adalah land atau tanah sebesar 45 juta rupiah pada kas sebesar 45 juta rupiah di kredit. Nah, keterangannya adalah membeli tanah secara tunai. Nah, di tanggal 7 November membayar sewa tempat untuk 4 bulan sebesar 40 juta rupiah. Nah, transaksi ini mengakibatkan bertambahnya beban sewa di debit sebesar 40 juta rupiah dan berkurangnya kas pada sisi kredit sebesar 40 juta rupiah karena dia membayar sewa tempat untuk 4 bulan yang dia tempatin ini. Nah, maka jurnalnya adalah prepaid rent atau sewa dibayar muka sebesar 40 juta rupiah di debit dan cash atau kas sebesar 40 juta rupiah di kredit. Nah, keterangannya adalah membayar sewa selama 4 bulan. Tanggal 8 November menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 70 juta. Nah, transaksi ini menerima pendapatan jasa, maka mengakibatkan bertambahnya kas pada sisi debit sebesar 70 juta rupiah dan bertambahnya juga pendapatan pada sisi kredit sebesar 70 juta rupiah karena kas bertambah memang di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Jika pendapatan berkurang, dia adanya di kredit. Nah, jadi jurnalnya adalah cash atau kas sebesar 70 juta rupiah di sisi debit dan revenues atau pendapatan sebesar 70 juta rupiah di sisi kredit. Keterangannya adalah menerima pendapatan jasa. Nah, di tanggal 10 November ada membayar kreditor untuk lunasi utang usaha. Nah, mungkin sebelumnya perusahaan ini mempunyai utang sebesar 25 juta dan akan dibayar pada tanggal 10 November. Nah, transaksi ini mengakibatkan berkurangnya utang usaha karena dia bayar sebesar 25 juta di sisi debit dan berkurangnya kas pada sisi kredit sebesar 25 juta. Karena kenapa utang usaha taruhnya di debit? Karena pada umumnya utang usaha bertambah di kredit dan berkurang di debit. Sedangkan kalau kas bertambah di debit, berkurang di kredit. Maka jurnalnya adalah account payable atau utang usaha sebesar 25 juta rupiah di sisi debit dan cash atau kas sebesar 25 juta rupiah di sisi kredit. Nah, keterangannya adalah membayar utang usaha. Pada tanggal 11 November membeli perlengkapan secara kredit sebesar 8.200.000 rupiah. Nah, jadi dia membeli perlengkapan secara kredit karena tidak dibayar saat itu juga. Nah, transaksi ini mengakibatkan bertambahnya perlengkapan pada sisi debit sebesar 8.200.000 dan bertambahnya utang pada sisi kredit sebesar 8.200.000 karena pada umumnya perlengkapan atau aset bertambah di debit dan utang usaha itu bertambah di kredit. Tapi jika berkurang sudah dibayar pindah posisi jadi di debit. Maka jurnalnya adalah supplies atau perlengkapan sebesar 8.200.000 di debit dan account payable atau utang usaha sebesar 8.200.000 di kredit. Nah, keterangannya adalah membeli perlengkapan secara kredit. Nah, pada tanggal 12 November menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar 155 juta rupiah. Nah, transaksi ini menerima pendapatan tetapi dicatat sebagai piutang karena belum menerima uangnya secara tunai.
Transaksi ini mengakibatkan bertambahnya piutang usaha di debit sebesar 155 juta rupiah dan bertambahnya revenues atau pendapatan sebesar 155 juta rupiah di kredit. Karena dia uangnya belum di tangannya, masih dalam bentuk piutang, jadi piutangnya bertambah di debit. Dan pendapatannya juga bertambah tetapi di kredit, karena memang pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Maka jurnalnya adalah account receivable atau piutang usaha sebesar 155 juta rupiah di debit dan revenues atau pendapatan sebesar 155 juta rupiah di kredit. Dan keterangannya adalah menerima pendapatan jasa. Nah, di tanggal 15 November kita menerima kas atas piutang dari pelanggan sebesar 200 juta rupiah. Nah, mungkin sebelumnya kita menjual barang nih ke pelanggan secara kredit. Maka kita mempunyai piutang kan. Nah, sekarang si pelanggannya ini tuh mau bayar ke kita. Jadi piutangnya kita itu berkurang. Tapi kas kita bertambah karena sudah bentuk dalam uang dibayar. Nah, transaksi ini mengakibatkan bertambahnya kas pada sisi debit sebesar 200 juta rupiah dan berkurangnya piutang usaha pada sisi kredit sebesar 200 juta rupiah. Nah, jadi jurnalnya adalah cash atau kas sebesar 200 juta rupiah di debit dan account receivable atau piutang usaha 200 juta rupiah di kredit, dan keterangannya adalah menerima kas dari piutang usaha. Nah, di tanggal 2 November menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November, dibayarkan tanggal 10 Desember sebesar 16.380.000 rupiah. Nah, karena masih dibayarnya nanti tanggal 10 Desember, maka kita mempunyai utang. Nah, transaksi ini mengakibatkan bertambahnya beban bulanan pada sisi debit sebesar 16.380.000 rupiah dan berkurangnya utang pada sisi kredit sebesar dan bertambahnya utang pada sisi kredit sebesar 16.380.000 rupiah. Dan jurnalnya adalah beban bulan November sebesar 16.380.000 rupiah di debit dan utang usaha sebesar 16.380.000 rupiah di kredit. Nah, keterangannya adalah menerima tagihan bulanan. Nah, transaksi terakhir pada tanggal 26 November yaitu membayar biaya berikut seperti yang pertama ada biaya gaji sebesar 80 juta rupiah, biaya utilitas sebesar 11.575.000 rupiah dan biaya lain-lain sebesar 22 juta rupiah. Nah, transaksi ini mengakibatkan bertambahnya beban gaji pada sisi debit sebesar 80 juta rupiah dan bertambahnya beban utilitas sebesar 11.575.000 rupiah di debit dan bertambahnya juga biaya lain-lain sebesar 2 juta di debit dan berkurangnya kas pada sisi kredit sebesar 93.575.000 rupiah. Nah, karena kita di sini mau membayar beban-beban, maka kas kita berkurang. Nah, kas berkurang di kredit. Kita di sini jurnalnya adalah wages and salaries atau biaya gaji sebesar 80 juta rupiah di debit, utility expense atau biaya utility sebesar 11.575.000 di debit dan biaya lain-lain sebesar 2 juta di debit pada kas sebesar 93.575.000 rupiah di kredit. Kenapa dapat 93.575.000 rupiah ini? Dapatnya dari mana? Dapatnya itu adalah dari beban gaji ditambah beban utility ditambah beban lain-lain. Total dari semuanya itu ditambah dan ditaruh di kredit mengeluarkan uangnya. Dan keterangannya adalah membayar biaya-biaya atau beban-beban. Ya, sekian penjelasan dari saya. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.